Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, kali ini kita pagi-pagi ini akan membahas masalah pertanian yang ada di dunia itu, tentunya kaitannya dengan Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu ini ada berita hotline, antara lain Indonesia membekukan pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia, ya, karena disebabkan melanggar MOU antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau ini latar belakangnya dulu kita bahas adalah Malaysia menggunakan sistem made online. Ya, jadi pekerja yang masuk dengan menggunakan visa wisata, tapi kalau mendaftar ya bisa jadi. Inilah yang beberapa kekurangan karena tidak mampu ditelusur, sehingga untuk melindungi hak-haknya itu agak sulit. Sementara dalam perjanjian itu sendiri, Indonesia dan Malaysia sebenarnya sudah sepakat dengan menggunakan OCS, One Channel System. Jadi sebelum dikirim ke Indonesia sudah dilatih dulu, kemudian sudah tercatat di Malaysia kerja dengan siapa, apakah haknya sudah terpenuhi, sehingga akan sangat jelas bisa ditelusur, sehingga kalau ada masalah menjadi ketahuan. Itulah yang disepakati. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu dibekukan. Ya, ini kita bahas apa yang terjadi. Ya, singkatnya beberapa berita terakhir ini itu di Malaysia kesulitan tenaga kerja di bidang-bidang apa saja itu sudah disampaikan. Yang kita akan membahas yang ada hubungannya dengan kita di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, salah satu yang sangat mencolok, yang sangat jelas adalah kekurangan di industri pertanian dan peladangan, yaitu kelapa sawit. Jadi total kekurangannya itu 1,2 juta orang. Nah, dan untuk industri kelapa sawit 120.000 kekurangannya. Sehingga kita lihat video-video di YouTube di Malaysia, kekurangan itu sangat nyata. Nah, kan gitu. Sangat nyata. Disampaikan yang panen sawitnya pusingannya biasanya 2 minggu menjadi 21 hari, bahkan menjadi 1 bulan. Dan tentunya ini sawit kalau tidak dipanen rusak kayak gitu, sehingga kehilangannya tentu sangat besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah orang tempatan, orang lokal tidak mau bekerja di situ? Nah, ini kita bahas. Makanya keahlian orang Indonesia ada di sini. Nah, kalau Malaysia dan Indonesia itu industri kelapa sawitnya beriringan sebetulnya. Lamanya sudah sama. Dulu Malaysia nomor 1, kemudian disusul Indonesia sekarang nomor 1. Sehingga keterampilan tenaga kerja itu, yaitu Indonesia sudah lama. Ya, sehingga kalau misalnya Malaysia mau mengandalkan yang dari Bangladesh itu juga sulit. Nah, kelebihan dari Indonesia juga ada karena di sana kulturnya hampir sama. Nah, kulturnya hampir sama, sehingga tentunya memudahkan orang Indonesia untuk di sana. Itu menjadi kelebihan-kelebihan yang dipilih, makanya dipilih Indonesia. Oleh karena itu kelebihan kita adalah di situ. Nah, di samping itu juga kita luar biasa. Saudara-saudara kita dari Jawa Timur, dari NTT, pokoknya manen itu luar biasa tekniknya. Cara manen sawit kan beda-beda, tapi dari Indonesia luar biasa. Oh, itu manen malam hari pun disantri gitu, diegrek ces gitu aja bisa. Jadi efisien orang Indonesia panen kelapa sawit. Nah, jadi sangat luar biasa.
Itulah kelebihan pemanen-pemanen dari Indonesia. Sehingga ini menjadi tulang punggung perkebunan kelapa sawit, pemanen-pemanen itu. Wah, dengan agro itu ya tanpa mencuri pelepah atau buah ya sudah bisa panen yang sebenarnya. Jadi itulah kehebatan pemanen kelapa sawit dari Indonesia, begitu. Jadi ini patut kita hargai. Dan berita terakhir kemarin, nanti sejak 1 Agustus sudah bisa dikirim lagi. Makanya ya harus sepakat lah supaya yang baik-baik terapkan dengan kebijakan tadi, OCS tadi, one channel system, sehingga semua hak pekerja migran Indonesia juga terlindungi. Ini yang kita harapkan. Salam kelapa sawit Indonesia, pemanen-pemanen yang luar biasa. Demikian pemirsa pembahasan kita untuk pada pagi hari ini. Salam dari Dokter Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.